diplomat itu kan wakil negara di luar negeri. Tetap dua-duanya sebenarnya orang penting di Kemlu ya. Ada beberapa kejanggalan yang memang menjadi, bahkan di antara teman-teman yang mendampingi kasus perlindungan WNI, itu tanda tanya gitu loh di mana-mana. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat. Kali lagi kalau mau investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah. Kalau memang ada masalah di dalam kantor, itu jangan sampai membahayakan nyawa dari si diplomat. Misteri kematian dua pegawai perwakilan Indonesia Arya Daru Pangayunan dan Zetro Leonardo Purba mengguncang publik. Arya Daru adalah seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri dan Zetro Leonardo Purba merupakan staf Kanselerai di KBRI 5 Peru. Indonesia memiliki sekitar 150 kantor perwakilan di dunia. Tugas diplomat beragam, mulai dari pengumpulan informasi, melindungi WNI, hingga menjadi representasi negara. Fungsi perlindungan WNI disebut sebagai tugas paling berat. Kabar duka datang dari dunia diplomasi Indonesia saat dua pegawai perwakilan Indonesia, Arya Daru Pangayunan dan Zetro Leonardo, ditemukan meninggal dunia. Arya Daru ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025 di kamar kosnya di Gondia Kecil, Jakarta Pusat. Kondisi wajahnya terlilit lakban kuning dan dibungkus plastik. Meski polisi menyebut tidak ada tanda kekerasan dari visum luar, namun publik menilai ada banyak kejanggalan. Sementara itu pada 1 September 2025, Zetro Leonardo Purba tewas ditembak orang tak dikenal saat bersepeda bersama istrinya di Lima, Peru. Istrinya selamat dan saat ini dalam perlindungan. Kasus ADP dan Zetro memunculkan spekulasi adanya persaingan internal di Kemlu serta kemungkinan terkait jaringan trafficking internasional yang diduga melibatkan aparat. Pengamat menilai jika ditelusuri serius, jejaring ini akan mudah terlacak. DPR dan publik mendesak pemerintah untuk tidak menganggap remeh peristiwa ini. Diplomat dan staf Kemlu di luar negeri bukan sekedar individu, namun simbol dan wakil negara. Kasus ini harus diusut tuntas demi keamanan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri. Selamat malam. Pekerjaan diplomat memang mempunyai risiko yang sangat berat, apalagi mereka yang menangani masalah-masalah yang melanggar hukum. Saya Komandan Hanafi, kali ini dalam One on One akan membahas apa saja risiko diplomat dan apa saja tantangan-tantangan bagi seorang diplomat yang bertugas di daerah-daerah baik yang aman maupun yang tidak aman. Saya saat ini bersama Mbak Dina Prapto Raharja ya, sebagai praktisi diplomasi, Mbak. Yes. Apa kabar, Mbak? Kabar baik, Mas Lukman. Terima kasih. Oke. Mbak, sebagai pakar atau praktisi diplomasi yang sudah malang melintang, saya dengar juga sebagai pengajar di Kemenlu. Berapa banyak udah diplomat-diplomat Kemenlu yang sekarang bertugas entah tersebar di mana yang pernah diajar sama Mbak Dina? Waduh, sekali ngajar tuh paling nggak 30 orang, udah berapa angkatan ya? Oh gitu. Dari sekarang udah angkatan 79. Waduh, dulu tuh 60, mungkin mulai 60-an lah ya, atau 50 akhir gitu. Jadi ya udah lama lah. Saya jadi penasaran, kenapa sih mereka bukannya para diplomat itu punya background edukasi sekolah-sekolah sebelumnya, tetapi kenapa ada sekolah lagi? Dan Mbak Dina itu apa aja sih yang disampaikan kepada diplomat ini? Sebutan apa misalnya biar pada banyak tahu nih, karena banyak yang belum tahu nih. Belum tahu ya. Jadi kalau diplomat tuh latar belakangnya beragam. Jadi mereka biasanya kalau pembukaan dia terima orang yang dari sastra, juga dia terima ekonomi, kemudian ilmu sosial seperti hubungan internasional, atau bahkan ada yang sosiologi, administrasi negara, pokoknya dibuka lah, hukum itu dia buka. Nah karena datang dari beragam, karena tugas diplomasi macam-macam. Macam-macam.
nanti ada yang ngurus protokol, ada yang ngurus perjanjian internasional, ada yang negosiasi. Jadi pembagian tugasnya beragam, maka latar belakangnya beragam. Oke. Nah, sekolahnya itu ada 3 jenjang. Oke. Kalau baru masuk itu namanya sekdilu. Oh, sekdilu. Sekdilu. Itu tingkat pertama lah. Baru sebenarnya. pertama fresh graduate Oke, tuh dilatih fresh dulu di situ. Oke. Nah, nanti kalau udah tahun ke-8 atau 10, sampai 10 tuh boleh ngelamar yang kedua. Jadi sudah penempatan pertama, Oke. baru dia ambil yang namanya madya. Oh, madya. Nanti kalau udah lulus madya, dia bisa ambil posisi seperti koordinator bidang atau apa di direktorat masing-masing. Kalau sudah 15-20 tahun, ikut yang ketiga, karena dia akan menjadi pimpinan. Oke. Jadi biasanya kalau pendahuluan itu ya dia akan diberitahu berbagai macam protokol, aturan, formulir sampai apa saja konsekuensi hukum dari pelanggaran macam-macam lah ya. Itu kalau masih dasar kan perlu orientasi gitu. Kalau madya dia udah mulai mendukung pimpinan. Jadi banyak risetnya, banyak penulisan dokumen misalnya gitu. Kalau udah senior ya dia harus mengambil keputusan. Jadi belajar juga mengambil keputusan. Oke. Dari kan Mbak Dina sebagai pengajar paling tidak juga yang namanya ngajar punya riset-riset atau mungkin malah justru punya pengalaman langsung gitu. Ya. Apa saja sebenarnya resiko-resiko seorang diplomat itu sih? Diplomat itu tempat kita punya punya kantor perwakilan itu sampai 150 negara. Di seluruh dunia. Seluruh dunia. Belum lagi ada yang di konsul atau konsul jenderal. Jadi itu kalau konsul itu biasanya urusannya visa, perlindungan tenaga kerja gitu ya. Tapi kalau diplomat yang ditaruh di kantor perwakilan KBRI, kedutaan besar, itu macam-macam tergantung negaranya mana. Saya kasih contoh misalnya negara yang kecil seperti Vatikan, Tahta Suci Vatikan, itu cuma ada fungsi sosial budaya. Nah, tapi kalau yang besar seperti Singapura, nah itu ada sosial budaya, ekonomi, kemudian politik tentu saja. Jadi itu yang paling ini. Nanti kemudian biasanya ada teman-temannya atase, pertahanan atau kepolisian, kebudayaan. Jadi tugas diplomat itu beragam. Ada mulai dari mengumpulkan informasi. Informasi itu biasanya harus rutin dikirim ke dalam negeri. Kemudian yang kedua itu sesudah mengumpulkan informasi mereka harus mengolah, menjadikannya materi untuk negosiasi, disebar untuk misalnya ada menyusun perjanjian tertentu atau menginisiasi pertemuan tertentu. Nah yang ngeri-ngeri sedap itu yang pekerjaan perlindungan WNI. WNI, ini ngeri-ngeri WNI. Seperti ini dong berarti ya kemarin si almarhum Arya Daru ya, kan? Iya. Kan dia ada di PWNI ya. Betul. Dan ada lagi fungsi juga yang sifatnya pertahanan keamanan itu juga biasanya ada ngeri-ngerinya juga. Jadi misalnya melepaskan tawanan, kasus-kasus negara daerah-daerah yang konflik seperti Mindanao gitu kan. Anda bisa membayangkan diplomat juga turun sampai ke hutan-hutan. Itu jadi kalau perlindungan WNI kenapa ngeri-ngeri sedap tadi saya bilang karena kasus yang menjerat tenaga kerja kita itu macam-macam. Mulai dari yang penyelundupan orang, ada yang perdagangan orang, sampai yang terlibat ya memang kasus-kasus misalnya korupsi atau yang lain-lain gitu. Jadi itu semua juga tanggung jawab. Karena diplomat itu kan wakil negara di luar negeri. Gitu. Nah Mbak, di ngeri-ngeri sedap nih, ini agak-agak menarik nih karena kebetulan ada juga yang sampai sekarang masih jadi misteri. Ini ngeri-ngeri juga penyebabnya nih. Si Arya Daru kan meninggal di lakban, tapi sebelum di lakban ditutup plastik dulu gitu. Ini kalau kaitan dengan yang resiko-resiko yang ngeri-ngeri sedap itu ada kalau Mbak Dina ngelihatnya itu kesimpulan sementara dari aparat kita. Wajar nggak sih kalau dibilang itu meninggal tidak melibatkan orang lain alias bahasa gampangnya bunuh diri lah. Percaya nggak Mbak Dina? Menurut saya ada beberapa kejanggalan yang memang menjadi bahkan di antara teman-teman yang mendampingi kasus perlindungan WNI itu tanda tanya gitu loh di mana-mana. Jadi sebenarnya banyak yang kepo gitu, banyak yang pengen tahu gitu. Ini gimana? Karena misalnya kan HP-nya hilang. Iya betul. HP hilang kok nggak ada kabarnya padahal kan biasanya polisi gampang ya kalau melacak jejak digital. Udah gitu dia tinggal di daerah yang padat, ini daerah dekat Gondang Dia sini toh. Harusnya CCTV dari titik Kemlu kan nggak jauh dari sini ya. Terus titik terakhir dia berada, semua tempat bisa dilacak dia bersama siapa, kemudian
CCTV di mana-mana. Kemudian kalau bicara istrinya, maksud ya istrinya taunya terbatas sih tentang kegiatan suaminya itu. Yang saya pahami satu hal ya, memang mungkin dari pihak Kementerian Luar Negeri berkehendak agar situasi di dalam tugas diplomasi itu tetap tidak terganggu. Mungkin jadi tidak mau dibuka terlalu ini ya, tapi minimal harusnya keluarga itu merasa tetap dapat perhatian ya itu. Jadi ya gitulah. Kalau ini kan sebetulnya baru kemarin lah ngobrol sama Pak Ito ya. Pak Ito itu sampai sekarang ya memang menurut beliau yang umur hidupnya habis untuk jadi penyidik di Barreskrim, bahkan juga jadi duta besar kan. Beliau sih menyayangkan HP itu menjadi kunci, tapi kenapa sampai sekarang masih hilang gitu. Malah agak lainnya sih ini HP-nya apa menghilang nih gitu. Nah, ini memang biasanya diplomat ini juga emang sering ya berkomunikasi juga dengan alat komunikasi. Oh ya, definitely HP. Kemudian komputer. Apa nggak ada kabar ya soal komputer ya? Karena komputer itu biasanya juga ada komputer kantor yang memang nggak bisa dibawa-bawa. Jadi hal-hal yang sifatnya kedinasan dan rahasia biasanya ada semua tuh di komputer kantor. Kalau dibawa-bawa ya kemana-mana kan dia harus nyatet, harus segala macam ya. Itu kunci itu untuk jejak sebenarnya. Betul. Nah, ada juga nih sebenarnya, semakin kesini nih Mbak. Saya kemarin juga ngobrol sama wawancara sama Wakil Ketua LPSK Mbak Susila Ningtyas itu kan. Beliau mengatakan bahwa 2013 atau 2014 itu beliau itu ngurus kasus TPPO itu di Maluku, tapi saya bingung apa kasusnya di Maluku atau di Myanmar, pokoknya kaitan dua kota itulah itu. Dari LPSK ke sana terus didampingin sama almarhum Arya Daru itu. Kasusnya kasus TPPO gitu. Nah, sementara kalau ngeliat dari kesimpulan rilis Polda waktu itu, saya nggak mengatakan polisi yang merilis ya, tapi ada ahli apa digital atau apalah itu kan mengatakan salah satunya email kan yang menghubungi apalah sebuah lembaga kejiwaan atau apa gitu. Kalau si kemarin Mbak Susi sih mengatakan ya kalau mungkin di tahun itu biasa-biasa aja, emang banyak kasus ini kayaknya agak aneh gitu loh. Nah, pertanyaan saya ke Mbak Dina, mungkin gak sih seorang diplomat kan sama dengan kita juga kan, belajar terus dan terus tuh. Mungkin gak sih ketika dia saat itu mendampingi LPSK mungkin ya, tapi karena dia juga masih baru saat itu, mungkin baru tingkat apa satu mungkin tadi yang Mbak sampaikan. Jadi mau nanya sungkan, akhirnya dia belajar menghubungi, mencari referensi, akhirnya email sebagainya untuk mengetahui kalau orang korban seperti apa itu. Mungkin nggak sih Mbak itu, tapi jadi dia mencari itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan kantor pekerjaan gitu. Mungkin sangat mungkin karena mengerjakan pendampingan misalnya kasus terkait perdagangan orang atau pelanggaran hukum lah terkait yang perlu perlindungan ya buat orang-orang Indonesia di luar negeri. Kalau dia di divisi itu biasanya kerjanya tim, pasti kerja tim, dan nggak mungkin dia mengambil satu. Sangat kecil kemungkinan orang Kemlu itu level yang masih junior, yang senior nggak tahu dia ngapain. Karena biasanya itu perintahnya clear, kalaupun dia harus explore biasanya promnya tuh jelas gitu ya. Promnya jelas. Jadi LPSK itu di Indonesia kan fungsinya untuk mendampingi korban ya, memberikan saksi dan korban, itu memberi perlindungan. Jadi yang saya pertanyakan ya, kadang-kadang time frame-nya yang dibahas antara kejadian beliau mendampingi itu dengan kematiannya ini kan jauh tuh time frame waktunya. Jadi dan dia kan nggak seterusnya ada di divisi itu kan, dia kan sempat ada di direktorat lain. Nah saya mohon maaf saya nggak tahu ya persisnya itu dia pernah duduk di posisi apa saja gitu. Tapi kalau ada data seperti itu, tentu kita bisa lacak dan atasannya harusnya punya informasi. Siapa itu bisa dilacak semuanya, bisa menceritakan keterlibatannya itu apa. Setahu saya pembicaraan di antara kalangan diplomat itu relatif minim soal ini. Dan memang masing-masing nggak ingin mengungkap kecuali diminta.
Karena mungkin kerjanya mirip intelijen ya, jadinya Betul. rahasia ya, kecuali atasan atau tim sendiri ya. Atau tim sendiri. Mbak, tapi kalau sejauh ini Mbak kan sekarang masih ngajar juga di Kemlu dan pasti sering juga ke situ ketemu para diplomat, bahkan mungkin ada yang seniornya Daru atau juniornya Daru mungkin. Suka ini nggak Mbak Dina dengar mereka suka ngebahas ini kok gimana ya, ada yang aneh atau apa bla 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 gitu, suka dengar itu nggak di antara teman-temannya itu? Iya, memang ada dugaan. Justru yang lebih senior yang lebih banyak bertanya. Kalau yang junior cenderung lebih menutup diri. Yang seumuran dia maksudnya, itu cenderung menutup diri. Jadi ya harus lebih hati-hati. Diplomat itu soalnya mau nggak mau ya, di antara mereka itu lingkarnya kan kecil. Pegawainya juga nggak banyak ya. Jadi kalau ada yang muncul apa ya, terlalu banyak omong nih gitu kan, nah itu malah jadi nggak enak. Oke. Ya berarti kan semua diplomat penuh risiko ya, meskipun tingkatannya beda-beda tentu ya. Seperti contohnya Jetro kemarin kan sebenarnya dia kalau kayak saya baca-baca dan informasi saya dapat kan sebenarnya bagiannya administrasi itu dia, ya, bukan bagian ngumpulin informasi yang rawan kan. Beda. Sebetulnya itu. Nah, kira-kira Mbak Dina, kenapa ya sampai kayak Jetro juga tiba-tiba dan orang menjadi target? Saya nyebut target, mungkin kalau salah dikoreksi lah, tapi ditarget oleh siapa orang yang mungkin tidak bertanggung jawab atau mengincar apanya sampai ditembak kira-kira? Iya, ada dua faktor. Kita mungkin nggak tahu ya bahwa sistem keuangan kita untuk diplomat itu tidak seperti yang kita bayangkan. Satu, ada yang namanya sekarang itu tunjangan rumah. Kalau dulu bilangnya tunjangan rumah, artinya misalnya dia dikasih ya misalnya 1 juta gitu ya, satu bulan misalnya gitu, 1 juta 1 bulan. Nah kalau dia punya uang lebih dia bisa nambahin. Waktu namanya tunjangan rumah. Tapi kalau sekarang namanya fasilitas rumah. Artinya suka nggak suka lo harus di situ. Kamu harus di situ karena disediakannya di situ. Dan kita tahu dengan pengetatan anggaran apalagi ya, itu memang dana yang tersedia nggak banyak. Artinya konsekuensinya bisa dibayangkan, rumah yang dituju itu bisa jadi di daerah yang memang kurang aman gitu. Kalau orang bilang kayak Bronx lah gitu kan, gitu. Jadi, nah itu satu. Kemudian yang kedua, kita itu diplomat kan selalu berurusan dengan mata uang yang berbeda nih transaksinya. Kita ngitung APBN pakai rupiah. Makanya ada yang kalau penempatannya mata uang kita jadi lebih kuat, seneng tuh. Tapi kalau yang mata uangnya jadi jatuh, nah itu di situ akhirnya supaya operasional itu tidak terkompromikan. Ada loh diplomat yang sampai harus membawa cash dari Indonesia, miliaran rupiah jatah untuk 1 tahun, nanti ditukarkan di money changer, dibawa fisik loh. Jadi kita juga jangan membayangkan dia hanya urusan pribadi, bisa jadi dia memang ditugaskan untuk mengambil gitu kan, misalnya dari ATM atau apa, dan orang kan melihat polanya. Itu jadi ya hal-hal yang sifatnya administratif begitu kita mungkin nggak tahu ya, tapi kenyataannya itu terjadi di bagian dari kehidupan diplomat ya, dan kanselerai itu orang yang ngurus administrasi. Jadi memang beda rankingnya ya, beda. Beda ranking, beda pekerjaan, dan ini juga beda. Saya punya penyambutan penghormatan yang ketika Jetro dengan Arya Daru. Ini Mbak, mulainya seperti apa Mbak? Jangan diambil dulu Mbak kalau gitu. Pemirsa, kemana-mana kita akan lanjutkan lagi. Usai jeda, tetap di One on One. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali di dalam. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat.
menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak. Dan sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. To the point aja. Di Joko itu ada tim. Membahas berbagai isu politik terkini bersama narasumber yang kredibel. Bagaimana ininya? Oke. Bawahnya ada bunker, tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Jadi orang harus hati-hati ya masyarakat. Membahas berbagai isu politik terkini. Roy Suryo ya, terus si Rismon Tifa 100% masuk bui. Bersama narasumber yang kredibel. To the point aja. Jumat pukul 9:30 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. yang menampilkan sejumlah alat yang rusak Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Diandra Mukmin, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. ABK terlibat. Kita harus tunggu. Ini mewakili disiplin. Mengupas isu-isu terhangat. Neftilin balistik. Iran sudah mengklaim mereka menang. Very dangerous, Pak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Jangan dilanjutkan. PBB harus turun. Mitigasi diperlukan. The Prime Show di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Tol Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh langit. Banjir setinggi 75 cm mulai masuk. HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline. Ya, terima kasih pemirsa, masih bersama saya di One on One. Saya masih akan lanjut dengan Mbak Dina. Mbak, tadi saya tanya sebelumnya adalah ini Jetro sama Arya Daru, dua bagian berbeda tapi sama-sama diplomat, tapi dua-duanya sama-sama berakhir tragis. Di kantornya sendiri, di Kemenlu, dapat penyambutan yang berbeda. Saya bukan membanding-bandingkan tentang si Jetro sama Aryanya ya, dua-duanya pasti nggak menginginkan gitu keluarganya. Tetapi kenapa Menlu, kalau saya lihatnya secara kasat mata beda ya? Kalau Mbak sendiri ngeliatnya kenapa Mbak? Bahkan di antara diplomat itu ada yang terang-terangan bilang, maaf ya yang Mas Jetro itu bukan diplomat, tapi kanselerai.
Jadi ada yang saklek banget ya bilang bahwa kalau kamu bukan diangkat sebagai diplomat maka nggak bisa disebut sebagai diplomat karena pelatihannya juga beda gitu. Jadi kalau kanselara itu, jadi gini bayanginnya tuh ya, kalau kita punya kedutaan atau bahkan konjen gitu ya, konsul, itu kan seperti rumahnya bangsa Indonesia di sana gitu. Kayak kita bikin negara baru walaupun cuma lebih kecil ya. Jadi seluruh rumah tanggaan itu lengkap tuh unsurnya. Nah, yang dianggap sebagai wajahnya buat Indonesia itu yang statusnya tadi diplomat. Itu. Nah, itu ada rankingnya tuh. Ranking dalam diplomasi. Jadi misalnya tempo hari kan waktu ada perdebatan soal kok kita nggak punya duta besar di Amerika gitu kan. Kalau mungkin ada yang pernah nonton kan, saya juga bilang soalnya kalau kita diplomat tertingginya duta besar itu kosong, negara lain tuh nggak akan bisa respect ke kita karena mereka ngeliatnya ranking. Itu. Jadi kalau duta besar itu udah ranking paling tinggi ya. Kalau dia cuma minister counselor atau minister tuh nggak dianggap gitu. Apalagi kanselernya dia nggak bisa masuk ke ruang perundingan atau baca dokumen itu nggak boleh. Oke, berarti ada yang ini ya. Kalau ngeliat itu berarti sebenarnya di dalam sendiri ada dalam tanda kutip gejolak ya soal yang ini udah resmi diplomat karena mau berangkat ke Finlandia kan. Berangkat kan sebagai diplomat kan. Berangkat sebagai diplomat. Yang satunya sementara ada yang saklek ini bukan diplomat itu, tapi kita tidak membahas itunya lah. Anggap aja dua-duanya Kemenlu gitu. Tetap dua-duanya sebenarnya orang penting di Kemlu ya. Cuman pertanyaannya kenapa berbeda? Apa yang satu ini yang si Kemenlu berusaha untuk menghindari atau bagaimana ya? Wah, saya nggak mau spekulasi soal itu, nggak tahu juga ya alasannya apa. Tanya Pak Menlu. Terakhir sih Pak Menlu hanya yang saya tahu sih Pak Menlu itu hanya akhirnya mendukung untuk diungkap dan sebagainya gitu. Meskipun ya setelah kita kritik mungkinnya bahasanya, kita ngasih masukan aja ketika Zetro begitu cepatnya langsung respon usut tuntas bla 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 gitu kan. Tetapi begitu Arya Daru sama-sama berstatement tapi mungkin gerakannya berbeda gitu. Ketika Arya Daru kan waktu itu mengatakan kami menyerahkan ke aparat untuk bla bla, bukan usut tuntas sebagainya. Tujuannya pasti sama kan, tapi secara bahasa kan kekuatannya berbeda. Kekuatannya beda. Ya kan? Memang posisi Menlu jadi sangat penting di sini. Terus terang kalau saya bilangnya janggal lah kalau Menlu tuh nggak terkesan antusias untuk mengusut. Karena walaupun misalnya kita tidak bicarakan, itu tetap di dalam hati orang pasti bertanya-tanya. Dan ada satu hal yang menggantung gitu di antara para diplomat yang lain. Ini sebenarnya dapat perhatian nggak sih gitu? Itu ada, pertanyaan itu ada, saya tahu persis ada. Dan seperti saya bilang, yang bisa menugaskan kepada para seniornya itu untuk coba dibuka semua catatannya, dia mengerjakan apa, relasi dia dengan teman satu timnya juga seperti apa, itu kan hanya Menlu. Betul. Kalau level yang di bawahnya kan nggak punya kuasa untuk bilang. Betul. Maksudnya secara tata keramanya tuh di Kemlu sangat ini soalnya ya. Mereka itu kalau bukan atasannya yang memerintahkan itu pekewoh lah ya gitu. Jadi memang Pak Menlu yang mestinya bisa memberi perhatian lebih ya Pak ya. Nah, kembali lagi ngomong soal Mbak Dina sebagai pengajar nih di sana. Daru juga berarti muridnya Mbak Dina juga dong? Pernah. Ya. Kalau Mbak Daru sempat kenal atau mungkin hanya sekedar tahu dengan Daru nih? Berapa kali ngajar dia? Kalau ngajar itu biasanya durasinya sekitar 1 minggu. Kalau saya tuh 1 minggu nanti beberapa kali pertemuan gitu ya. Dan mereka diklatnya itu sekarang 3 bulan. Jadi biasanya ya kami kenalnya kinerja dia sebagai murid. Beliau orang yang cerdas dan ceria. Ceria ya? Itu pengalaman saya, dia baik dan sangat helpful. Jadi pernah juga membantu menjadi ketua kelas misalnya pada saat saya mengajar. Jadi saya tidak ada kesan negatif apapun, tidak ada kesan beliau depresi juga nggak nampak. Tapi sekali lagi ya, kan saya cuma sebentar jumpa dan nggak tahu persis dia kehidupan pribadinya juga seperti apa. Tapi kalau secara, kan Mbak sebagai pengajar pasti punya banyak basic lah ilmu yang lain selain sekedar mengajar. Kalau misalnya kita ngomong secara psikologi gitu, Daru ini baru dapat
apa istilahnya, mungkin SK kalau bahasa gampangnya untuk jadi diplomat ya. Penugasan ya. Penugasan, bahkan keluarganya juga ada keluar loh paspornya itu. Itu saya lihat anak-anaknya juga sudah keluar dari sekolahnya karena mau ke sana gitu. Ada logika sih orang lagi, kan pasti seneng nih. Seneng banget. Terus tiba-tiba bunuh diri gitu, masuk logika sih? Nggak logis ya. Nggak logis ya? Karena kebiasaannya orang Kemlu itu sangat-sangat menunggu penempatan. Jadi begitu ada tugas penempatan itu pasti excited sekali. Dan Finland itu tempat yang bagus. Hitungannya bagus lah gitu. Negara maju dan boleh dikatakan untuk anak-anak yang masih, maksudnya keluarga yang punya anak-anak masih muda itu senang lah ngajak anaknya ke sana, kan kualitas hidupnya bagus di sana. Berarti ketika mendapatkan tugas itu suatu kebanggaan ya untuk seorang itu ya. Apalagi negaranya bagus kan gitu. Dan biasanya tadi ada perhitungan nanti kalau udah selesai penempatan kan dia bisa naik jabatan. Itu. Jadi kalau udah 2 kali penempatan, 3 kali, nah dia berhak untuk masuk ke pimpinan. Jadi di jenjang karir artinya dia on track, bagus gitu. Nah, ngomong-ngomong soal ini kan sebelumnya sebelum ini ya, kan dia pernah kemana-mana kalau nggak salah sempat di Dili juga tuh si Daru. Nah, saya dapat info gitu si trafficking nih Indonesia ini banyak juga yang masuk ke lewat Dili, terus akhirnya lewat. Nah, kita bukan andi sanggup apa enggak ya, tapi bila mana misalnya saat itu Daru tugas di sana, terus tempat nanganin itu kalau bagi resiko diplomat itu termasuk bisa berdampak di berikutnya nggak sih? Maksud saya adalah ini buntut gitu loh. Padahal udah nggak di situ, tapi mungkin karena dianggap dulu pernah tahu dan sebagainya, ada pihak-pihak mungkin yang ini bisa berpulang gitu nggak sih, berisiko gitu seorang diplomat? Time frame itu penting ya. Saya lagi-lagi nggak tahu urutannya seperti apa untuk karirnya dia. Tapi gini, saya kan pernah mimpin negosiasi untuk urusan anti trafficking di ASEAN ya. Dan memang kami sangat terbantu dengan orang-orang seperti Daru yang levelnya diplomat tapi media ya. Yang dulu saya punya tim sendiri tuh yang kerjaannya mengumpulkan informasi, kemudian membantu saya menyusun kegiatan begitu kan. Dan tapi biasanya kami punya orang-orang lapangan yang memang penduduk setempat lah, yang ikut membantu kita mengumpulkan informasi atau bahkan kalau ini memberitahu kalau ada satu risiko tertentu buat orang Indonesia di tempat tertentu gitu. Jadi kami biasanya sangat menjaga relasi dengan orang-orang tersebut. Jadi sekali lagi kalau mau melacak sebenarnya gampang aja gitu. Kan bisa lingkar orang itu masih ada. Kalau saya punya grupnya untuk nangani trafficking gitu kan. Dan lingkar itu nggak banyak kok orang yang ngurusin kayak gitu. Artinya bisa ditanya gitu loh, apa memang masih terkait hubungannya. Jadi sekali lagi kalau mau investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah, gitu ada kaitannya atau tidak. Biasanya sih kalau di Kemlu, satu udah selesai, dia misalnya pindah ke direktorat yang lain ya dia udah nggak ngurusin tuh. Kecuali kalau Daru udah pernah beberapa kali gitu ya, seperti ya pimpinannya beliau lah. Pak Yuda itu sering banget itu penempatannya urusan perlindungan WNI kan. Artinya dia udah dipercaya betul punya kompetensi, keahlian untuk ngurusin yang kayak gitu kan. Nah orang kayak beliau tuh biasanya jaringannya udah lengkap gitu. Apa ya kalau kita bilang yang agak ngeri-ngeri sedap itu soalnya gini, kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat. Aparat di sini dan di sana. Dan di sana, aparat penegak hukum. Dua-duanya. Dua-duanya. Kita nyebut oknumnya lah ya. Oknumnya, oknum penegak hukumnya di sana biasanya itu ada. Pertama kita memang harus kenal dengan penegak hukum. Dan itu ada yang dari imigrasi, ada yang dari kepolisian atau tentara ya tergantung di tempatnya itu kasusnya apa. Nah. Dan biasanya juga ada pelanggaran hukum di antara ya tadi yang Anda sebut oknum ya. Makanya kemudian sulit diungkap atau lain-lain biasanya ada unsur itu. Tapi sekali lagi itu bukan misteri sebenarnya. Dengan mudah diungkap kalau memang dilacak. Sebenarnya mudah kalau dilacak. Kalau dilacak. Nah, bahkan kalau kita runtutin, saya sempat baca juga WA chatnya si Arya Daru dengan istrinya. Itu kan ada sebelum akhirnya ditemukan meninggal kan siangnya ternyata ini versi chat ya gitu. Sempat diajak makan dulu kan di mana pos blok atau mana gitulah, pokoknya makan mie sama yang disebut di situ adalah Farah sama Dion kan gitu. Dari situ juga ada sempat pembicaraan untuk
mau ketemu Kemensos untuk ngurus masalah anak. Nah, sampai sekarang ini saya juga mencari tahu nih anak ini anak apa gitu kan gitu. Karena biasanya kerusakannya Kemensos dan anak ini biasanya bukan anak yang biasa-biasa aja. Dan bukan anak dia. Ya kan, gitu. Biasanya ada. Nah, ini kan juga sebetulnya mungkin kembali lagi kalau tadi Mbak Dia sebut kalau mau diurus gampang kan. Ini kan sebenarnya ada ininya kan. Ada. Gitu. Kan bahkan saya dengar yang disebut namanya Farah juga sekarang ada orangnya masuk ke. Kalau diurut mungkin bisa lebih clear ya. Gitu. Iya betul. Dan itu teman satu lingkarannya dia memang ya sama-sama bertugas di urusan yang sama. Jadi kalau kita bicara di jejak digital itu ya, itu mustahil istrinya cuma punya itu sebagai dasarnya. Dia pasti punya cerita yang lengkap lah tentang apa yang dikerjakan suaminya, bahkan kasus yang dia tangani kemungkinan besar dia tahu kan, namanya istrinya gitu kan. Kalau kita bicara Kemensos berarti kemungkinan besar itu kasusnya masih seputar mungkin trafficking atau perlindungan anak yang memang ada di dalam negeri. Itu biasanya dititipkan ya kalau mau kasus pengadilan atau apa, Kemensos yang harus hadapi. Itu berarti artinya kan meskipun ada dalam negeri, Darunya berarti masih aktif ya, harus berurusan dengan itu berarti kan? Kalau perlindungan WNI itu hubnya gitu. Kalau dia di direktorat yang di Jakarta, di Capital, dia bisa nerima laporan dari berbagai tempat. Misalnya kasusnya di negara manapun, dia tetap harus bantu. Nah, misalnya mau dipulangin nih gitu kan, atau bahkan jenazah dari luar negeri orang Indonesia mau dipulangkan, nah dia harus bantu nih menghubungkan dengan berbagai pihak. Berarti tetap terkonek ya. Saya pikir PWNI hanya ketika di sana karena melindungi WNI. Enggak ya. Enggak, dia kayak karena pusatnya maka kebijakan, terus nanti juga misalnya terkait ada negosiasi internasional terkait seputar itulah migrasi atau perlindungan hak anak, perempuan dalam migrasi, itu dia tuh nanti yang ngurus. Maka saya sering sama Pak Yuda itu Pak Yuda. Tapi kalau yang yang namanya Farah itu Mbak Dina kenal juga? Aku nggak ingat ya. Kalau anak perempuan tuh lebih nama lengkapnya siapa gitu. Aku nggak terlalu ingat. Beda ya? Mungkin nama lengkapnya beda dengan panggilan. Tapi sempat ini, ketika di dalam ngajar sempat dengar dari iya nih si Farah temennya bla bla, sempat juga dengar setelah peristiwa itu. Setelah peristiwa itu kebetulan ada yang bilang memang itu teman satu angkatan dan berarti ya kemungkinan besar ngajar ya bareng berarti ya. Mungkin ya. Ya, cuman saya udah lupa wajahnya yang mana. Ya, betul. Ya. Oke. Nah, Mbak, lagi tentang diplomat dan hubungan luar negeri. Sebetulnya kalau diplomat itu bisa nggak sih kalau saya menyebutnya adalah seorang diplomat itu adalah representasi sebuah negara ketika berada di negara tertentu. Betul. Betul ya? Betul. Berarti artinya ketika ada satu representasi negara terus hilang nyawanya dengan aneh, tidak wajar, harusnya menjadi konsentrasi untuk menjadi sesuatu yang penting untuk diungkap sebetulnya harusnya ya. Karena di perjanjian antar bangsa itu ada konvensi yang memang menangani urusan hak diplomat dan keluarganya. Jadi haknya ini istimewa boleh dikatakan karena tadi dia dianggap sebagai representasi negara. Jadi urusan misalnya dia sampai berhadapan dengan hukum pun di luar negeri itu imun dia. Dia punya hak imunitas. Jangan dikira itu hanya level duta besar ya. Sampai ke bawahnya pun itu dilindungi. Sampai ke local staff itu? Sampai ke local staff. Local staff enggak. Oh enggak? Tapi kalau dia berada di premis atau di kantor, itu full, itu dilindungi. Bahkan barang-barang yang dibawa, kalau itu di-tag sebagai dari kedutaan, nggak bakal dibuka. Di bandara tuh nggak bakal dibuka, nggak bakal di-search. Karena itu memang hak yang diakui antar negara sebagai dilindungi. Kalau di dalam negeri masih berlaku juga nggak untuk diplomat itu? Mereka misalnya pulang ke sini, hak itu berlaku di dalam negeri? Ya enggak dong, sama orang Indonesia. Kalau dia keluar negeri dan bawa paspor biru biasanya, itu tandanya dia diplomat. Nah Mbak, ini satu lagi adalah yang masih saya penasaran adalah apa sih beda dengan mereka sama-sama mungkin sebetulnya ketika di Indonesia kan tidak disebut diplomat ya karena diplomasi kan untuk di luar negeri. Tapi ada perbedaan ini nggak sih? Saya tahu Mbak pendapatan ketika misalnya
lagi tugas di luar sama tugas di dalam kan katanya sedang dari Pak itu kalau mau keluar itu dalam tanda kutip rebutan loh, mereka beradu gitu. Ada nggak sih Pak itu? Ada. Oke. Ada. Itu biasanya perbedaannya apa Mbak? Apa aja yang Mbak tahu? Yang saya tahu tunjangannya tentu jadi beda karena dia ada tunjangan buat anak, tunjangan rumah tadi ya, atau sekarang fasilitas rumah. Kemudian ada untuk makan biasanya juga ada tunjangan tertentu. Dan tadi perbedaan kurs itu sangat menentukan. Oke Mbak, ini makin menarik ya diskusinya, ternyata banyak perbedaan, banyak dalam tanda kutip wajar ketika mereka akhirnya dalam tanda kutip bersaing untuk dapat tugas ya, bukan merebut tapi dapat tugas ke luar negeri, apalagi ada negara tertentu yang mungkin pasti kan ada klasifikasinya kan, negara A, B, C, D, E gitu ya. Nah kira-kira persaingannya apa saja nanti Mbak kita lanjut lagi ya pemirsa, kita akan ungkap lebih jauh seputar diplomasi bersama praktisi diplomasi Mbak Dina. Jangan kemana-mana, mudah-mudahan akan kembali usai jeda berikut ini. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. 7 pelaku dalam kasus Hezbollah meluncurkan Sindo Today. Satres narkoba. Hujan deras disertai. Mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia masih seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar banjir setinggi 7. Partai berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV. Beyond Headline. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV. Beyond Headlines. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files. Setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore. Di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis. Sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Sindosia setiap hari di Sindo News TV. Beyond Headline. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Kalau menurut saya, ini kan masalah pribadi. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Semuanya gugur, belum ada yang dipulangkan. Satu pun terkecuali diganggu. Jangan lewatkan Inside Story di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV. Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV.
Ya, kembali lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya di One on One. Ini kita memasuki segmen terakhir. Saya masih bersama Mbak Dina. Mbak Dina, tadi kita di segmen sebelumnya sebenarnya mereka berebut, bersaing dan sebagainya untuk ini tentu kita ngomongnya saing positif ya gitu, untuk bisa ditugaskan ke daerah-daerah di luar. Mungkin kalau boleh milih negara-negara di luar. Iya, negara di luar. Kalau boleh milih pasti mereka akan memilih kan, aku di sini lah, di sini kan gitu. Tapi mungkin nggak semudah itu kan ya. Tapi beneran memang seperti itu, ada persaingan di dalam. Ada ya. Ada. Ya persaingan dalam arti gini ya. Setiap diplomat itu kan, terutama yang senior di level pimpinan itu punya taruhan, reputasinya dia gitu kan. Kita tahu bentuknya jenjang karir di diplomasi itu kayak piramid kan, makin ke atas makin sedikit. Apalagi kalau Bapak Presiden menghendaki lebih banyak posisi dikasih ke orang non diplomat gitu kan, non karir maksudnya gitu. Bisa dibayangkan jumlah kursinya kemungkinan besar probability orang naik makin sedikit. Artinya kalau yang pimpinan pasti dia akan milih tuh, supaya saya sukses di sana saya mau ngajak siapa. Jadi biasanya itu sebabnya orang tadi termasuk ya suasana ewo pekewo itu bisa kita bayangkan bisa terbentuk gitu ya di Kementerian Luar Negeri, karena tujuannya itu masing-masing ingin berhasil ya dalam dan mereka semua pandai-pandai. Orang Kemlu itu bukan orang-orang yang ini ya sembarangan. Mereka rata-rata sangat cerdas dan punya kecenderungan untuk kompetitif, bahkan kalau boleh saya katakan kompetitif. Oke. Berarti kalau ya masuk akal juga ya, ketika yang di sana pasti yang dituju, katakan Daru lah, kita contoh yang jelas Daru ya. Daru akan ke Finlandia, berarti dubes yang di sana pun paling tidak si Daru ini juga harus berharap, mungkin berdoa si dubesnya juga satu frekuensi, baik betul. si Darunya maupun si dubesnya pasti kan berharap seperti itu ya. Gitu. Apalagi kan dubesnya sudah lebih dulu ya ada di sana. Kecuali sudah Daru duluan di Finland terus baru datang dubes baru, itu lain cerita ya. Ini kan artinya mungkin duta besar yang sudah ada di sana itu menghendaki ada orang dari Jakarta untuk menggantikan posisi tertentu yang kosong kan. Itu pasti butuh approval dari si duta itu. Nah kan kalau kenapa saya tanya ini pentingnya tuh, ini lagi-lagi Mbak di chat itu waktu itu ada sempat bunyinya begini nih. Gitu. Si Daru itu chat sama si Pita istrinya bilang ini kita semuanya sudah diurus. Ada Pak Sam, terus Mbak Oki, terus sama Mbak Lena. Pasti gitu. Panjangnya siapa saya nggak tahu, bagian apa juga nggak tahu itu. Cuman pertanyaan saya, jadi yang saya jadi sekarang bertandanya adalah saya dengar itu, bahkan saya tanya ke penasihat hukumnya juga, meskipun penasihat hukum juga katanya dengar juga tapi belum bisa konfirmasi itu. Si Mbak Lena ini salah satu yang disebut sebelum sana sekarang ada di Finlandia dan mengisi posisinya Daru itu. Saya bukan mau menuduh Mbak Lena itu, tapi artinya berarti begitu pentingnya sebuah kursi, karena yang piramida itu ya, berarti ya dalam tanda kutip semua bercita-cita ingin menduduki itu ya gitu. Finland itu posisi yang lumayan dikehendaki orang lah ya. Seperti saya bilang kualitas hidupnya bagus. Jadi negara-negara Skandinavia, kemudian di Amerika, di Eropa itu biasanya sangat dicari lah gitu ya. Sebagai dia ibaratnya di CV bagus lah ya. Gitu. Itu biasanya bisa berpengaruh ya, dari misalnya dia habis tugas dari negara mana yang rankingnya dia atas, bisa berpengaruh dengan jenjang karir si. Betul. Karena nanti ketika dia pulang ke Jakarta, nanti kan biasanya posisi-posisi tinggi seperti kepala pusat atau direktur atau direktur jenderal itu ngeliat tuh dia penempatan sebelumnya di mana. Kan bidding ya. Sistemnya kan bidding. Jadi makanya orang yang dapat penempatan negara Eropa atau Amerika atau di sana itu biasanya lebih sering dipakai gitulah, lebih dipercaya, kemudian untuk tugas-tugas yang lebih katakanlah negosiasi yang lebih berisiko gitu. Nah, Mbak, kalau ini sekarang kita agak keluar alur nih, bukan di diplomasinya lagi, tetapi masih terkait juga. Berarti si istri ini menjadi sebenarnya sangat penting untuk di speak up atau untuk menjadi digali keterangannya lebih dalam itu Mbak ya? Betul. Saya sih menduga mungkin ya, satu istrinya masih trauma atau kemungkinan yang kedua dia juga
masih berpikir menjaga relasi dengan orang-orang yang dia tahu persis lah di dalam Kementerian Luar Negeri itu orangnya nggak banyak ya, sehingga kalau bisa jaga relasi. Kemarin pas almarhum Daru itu baru meninggal, yang setahu saya terjadi itu kan sempat ada pemberian tunjangan kepada anak-anak segala macam itu kan artinya ada rasa bahwa mereka harus menjaga hubungan baik dengan bahkan senior-senior yang ada di Kementerian Luar Negeri. Jadi jangan sampai salah ucap kan. Itu mungkin dugaan saya kalaupun istrinya itu bicara, mau nggak mau harus ada assurance ya, harus ada jaminan lah yang membuat dia merasa nyaman bahwa ini hanya untuk mengungkap kebenaran ya, bukan untuk lain-lain gitu. Tapi ya harusnya bicara ya. Kalau terakhir sih kemarin yang saya tahu sudah mulai keluar rumah sih di tanggal 13 itu berapa Sabtu ya. 13 itu dia ke makam gitu sama anaknya, tapi dia itu sempat terkejut karena di makam ternyata ada lagi nih, dulu kan pernah setelah dimakamkan terus berapa hari kemudian bunganya diacak-acak, kemudian lagi ada. Nah kemarin sudah dari Juli ke September bunga itu udah nggak ada. Nah kemarin dia datang kaget karena ternyata di makamnya ada bunga-bunga lagi gitu. Nah entah siapa yang naruh gitu. Nah dia jadi kepikiran tuh sampai sekarang itu. Nah ini kadang-kadang memang ya mungkin bisa jadi itu orang bersimpati, tapi bisa jadi itu kode mungkin untuk ini loh, ayo ini harus tumbuh segar atau apa gitu mungkin ya itu. Tapi bukan kita membahas itu ya, tetapi bisa adalah dengan tadi menjaga relasi atau mungkin banyak cerita-cerita bisa mengganggu dia jadi takut gitu barangkali ya mungkin ya. Ya sebenarnya sekali lagi kita kalau orang dalam situasi traumatik itu apapun jadi overthinking ya. Jadi apa mungkin ini atau itu, ini atau itu. Jadi kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan pada saat dia trauma itu kan turun ya. Jadi sangat penting, makanya dia punya pendamping, kemudian bisa disusun ulang apa yang terjadi, dukungan dari sekeliling termasuk juga dari tempat kerja di mana mantan suami itu di mana almarhum suaminya itu dulu bekerja, itu jadi sangat penting. Karena memang masih ada kejanggalan. Kalau masih ada yang mengganjal di dalam hati ya menurut saya itu hak ya untuk dilindungi gitu, untuk ditelusuri. Mungkin ya kalau urusan pekerjaan kan ada ya orang yang nggak sepenuhnya cerita sama pasangan karena memang tadi confidentiality itu sumpah jabatan juga gitu. Tapi sekali lagi misalnya lokasi di Jogja waktu habis meninggal kemudian ada mengirim styrofoam itu. Karena pertanyaan saya lagi-lagi kenapa nggak ada bisa dilacak dari CCTV setempat gitu loh. Orang yang datang bawa motor itu kan berangkat dari titik tertentu itu. Kalau di Jakarta kan cepat sekali kita menemukan anak hilang atau apa hanya dengan cara seperti itu. Kenapa itu tidak dilakukan? Itu sih kayak ya itulah yang bikin kita masih bertanya-tanya sebagai orang yang pernah kenal almarhum ya. Nah sebelum terakhir nih, mumpung Mbak juga sering di Kemenlu, Mbak kalau di Kemenlu itu kan waktu itu sempat dirilis setelah dari sebuah pusat perbelanjaan kan naik taksi terus ke kantor terus tiba-tiba ke rooftop gitu ya. Menurut Mbak itu ini bukan biasanya sebuah kantor kayak saya di sinilah gitu. Saya kan nggak bisa sembarangan juga asal dari bawah tahu-tahu sampai atas itu. Memang kalau di sana bagi karyawan mungkin semudah itu ya Mbak dari turun ke atas gitu. Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau untuk karyawan kurasa gampang dan ada beberapa pimpinan di masa-masa yang lalu sampai sekarang itu yang memang hobinya kerja sampai pagi bahkan. Dan kalau bos belum pulang, anak buah juga belum pulang. Jadi makanya kantor dibuka sampai malam, misalnya sampai kayaknya udah larut gitu. Itu masih terjadi gitu. Jadi itu sangat mungkin sih. Cuman pertanyaannya kan itu ngapain gitu kan. Nah, itu menurut saya kalau berinterpretasi hanya dari gerak-gerik itu juga nggak tepat. Ya orang kan bisa jadi dia ada janji sama orang atau apa di sana ya. Iya. Kalau kemarin itu sih pada saat itu sih waktu ke sana kan naik juga difasilitasi kan sama Pak Yuda. Akhirnya kan naik ke rooftop terus mempraktekkan tuh
tangannya gini, dan dia itu tinggi juga loh, dia si penasihat hukum itu orangnya tinggi juga, tapi dia masih harus pakai apa sih, batu lah atau apa, saya nggak tahu, gandel itu begini gitu diperhatiin. Kalau kata dia sih, kata dia ya, kalaupun mungkin pas gini memar, harusnya kanan dua-duanya memar ini. Ini kalau memar cuma satu, nah penasihat hukum jadi agak aneh juga gitu. Makanya ya emang jatuhnya banyak janggal ya itu. Ini butuh detektif lah ya. Jadinya karena fungsinya itu sudah harus menata fakta hukum. Nah, terakhir Mbak, ketika ada waktu berdekatan, ada 2 pegawai Kemenlu yang kalau saya nyebutnya tadi Zetro diplomat, tapi yang di dalam ada yang saklek, itu bukan diplomat, tapi apapun itulah jabatannya, dia ada di luar negeri, perwakilan dari Indonesia, meninggal, Daru juga meninggal dalam negeri, dua-duanya meninggalnya dengan cara yang tidak wajar. Sebenarnya apakah ada sesuatu di dunia perdiplomasian kita? Perhubungan luar negeri. Perhubungan luar negeri kita. Satu catatan saya itu bahwa diplomasi itu kan kita sebenarnya memperjuangkan kepentingan Indonesia di luar negeri. Walaupun dia sedang di dalam negeri sekalipun, semua yang dia kerjakan itu selalu berhubungan dengan mempertahankan kepentingan Indonesia. Indonesia itu siapa? Ada orang, ada badan usaha, ada juga memang aparat Indonesia ya, presiden, wakil presiden, dan lain-lain tugas yang diminta oleh negara. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis untuk mendukung kerja-kerja mereka itu perlu lebih diperhatikan. Karena memang dengan berbagai keterbatasan kita ya di dalam negeri untuk mendukung diplomat, itu risiko mereka juga menjadi lebih tinggi. Kemudian yang kedua, kalau memang ada masalah di dalam kantor, itu jangan sampai membahayakan nyawa dari si diplomat. Itu aja sih mungkin catatan saya. Mbak, terakhir apa harapan Mbak Dina terhadap misteri, terutama kalau yang Zetro rilis terakhir sudah ditangkap pelakunya, tapi kalau yang Arya Daru sampai hari ini masih menjadi misteri. Apa harapan Mbak Dina kepada keluarga ataupun kepada aparat atau kepada negara kita, yang kebetulan Arya Daru ini juga salah satu muridnya Mbak Dina loh itu. Apa Mbak yang bisa saya kan izin Mbak pakai kamu itu Mbak. Ya, saya berharap bahwa kasus Arya Daru ini tidak dianggap sebagai hal yang bisa sambil lalu saja didengar atau dibiarkan hanya ramai di media sosial, karena ini adalah hal yang penting untuk menjaga moralitas juga para diplomat, juga membangun konsolidasi hubungan di dalam Kementerian Luar Negeri. Sangat baik jika pemerintah itu menanggapi dengan lebih antusias, menelusuri, melacak, sampai keluarga sudah merasa bahwa ini dapat penanganan yang memuaskan. Baik, terima kasih Mbak Dina. Kita tak terasa waktunya sudah kurang lebih hampir 1 jam nih kita ngobrol. Terima kasih sekali untuk waktu dan kesempatannya. Nah pemirsa, ini tadi adalah ngobrol-ngobrol kita, diskusi saya nih menggali informasi lebih banyak kepada Mbak Dina, yang beliau kebetulan adalah praktisi diplomasi dan pengajar di Kemenlu. Jadi sudah mungkin ratusan, malah ribuan Mbak diplomat yang diajar sama Mbak Dina ini, salah satu almarhum ya, itu didapat ilmu-ilmu sebelum jadi diplomat. Mudah-mudahan para diplomat kita ke depan semakin lebih baik ya, dan apa yang terjadi, yang sudah terjadi, ada 2 perwakilan kita itu, yang satu belum berangkat, yang satu ada di sana tapi meninggal dengan tidak wajar. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan misteri penyebab kematian diplomat Arya Daru segera diungkap ya. Baik, terima kasih pemirsa atas waktunya bersama saya Diwan Nuran, dan ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Lukman Hanafi, selamat malam.